Selamat siang, sahabat-sahabat YouTuber. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Tuhan karena pada saat ini kita bertemu dalam acara channel YouTube Sumur 7 Village. Pada hari ini untuk Pekon Sumur 7 punya acara spesial karena pada hari ini tanggal 8 Maret tahun 2021 Pekon Sumur 7 mempunyai kepala pekon yang baru karena kurang lebih 2 jam yang lalu kepala pekon yang baru telah dilantik, yaitu Bapak Misro. Nah, dan saudara, yang ada di depan kita sekarang ini adalah tokoh-tokoh di Pekon Sumur 7. Kalau yang paling ujung sebelah kiri sana adalah Bapak Surandi, Bapak Sekdes, dan kalau yang di tengah ini yang masih pegang rokok ya, yaitu Bapak Muslim sebagai Ketua BHP, dan kalau yang pas di samping saya ini adalah Bapak Sukirmanto yang sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkakon pada tanggal 16 Desember tahun 2020. Nah, YouTuber, saya akan mewawancarai mereka soal kira-kira harapan mereka sebagai tokoh masyarakat di Pekon Sumur 7 ini untuk kepala pekon yang baru, dan harapan itu tentu saja untuk kemajuan pembangunan di Pekon Sumur 7 ini. Kita akan mulai kepada Bapak Muslim sebagai Ketua BHP. Selamat siang Pak Muslim. Nah Pak, sekarang saya mau tanya sama Pak Muslim. Ini kan kita ya boleh dikatakan hari ini sudah mendapatkan kepala pekon yang baru karena kurang lebih 22 jam yang lalu sudah dilantik. Kira-kira Bapak sebagai Ketua BHP Pekon Sumur 7 ini punya harapan untuk kepala pekon yang baru ini seperti apa? Terima kasih kepada Bapak. Ini sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Yang pertama, harapan saya selaku Ketua BHP, mudah-mudahan kedepannya Pekon Sumur 7 itu akan lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak. Ya. Itu yang selanjutnya, mudah-mudahan Bapak Misro kedepannya menjadi kepala pekon yang amanah, tidak harapan yang paling jarang kan sebagai pemimpin dengan sesuai dengan undang-undang yang ada, terus bisa bertindak bijak semua warga konsumen. Dan harapan kami mudah-mudahan kedepannya pokoknya yang penting itu yang baik-baik lah, konsumen lebih baik, lebih nyaman, lebih damai, dan lebih dari segala-galanya yang lebih. Ya, oke, ini ya. Nah sekarang saya pindah kepada Pak Sekdes, yaitu Bapak Surandi. Kira-kira harapan sebagai aparat Pekon Sumur 7 untuk kepala pekon yang baru itu Bapak Misro. Mungkin langsung saja ya. Harapan kami Di dekat negara itu baru. kepada Sekdes, di sini kami bisa dikatakan penyelenggara pemerintahan. Ini tentang masalah penggantian pekon. Jadi harapan kami, saya selaku kepala sekretariat Sekdes ini, di sini kami mengharapkan di situ kinerja kami di pemerintahan itu mudah-mudahan adanya kepemimpinan Bapak Misro ini akan lebih giat, lebih semangat, dan lebih maju lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Itu harapan kami, itu di bidang administrasi dan pelayanan masyarakat. Ya, Mungkin hanya itu. mungkin itu ya. Nanti kita akan lihat lagi kembali pertanyaan-pertanyaannya. Saya sekarang bertanya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon waktu yang lalu, yaitu Bapak Sukirmanto, dan yang sekarang juga sebagai aparat Pekon, yaitu Kasih Pemerintahan. Kira-kira Pak Sukirmanto itu harapan apa untuk kepala Pekon yang baru ini untuk ke depan, untuk masalah Sumur 7? Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.
harapan saya selaku kasih pemerintahan Pekon Sumur 7 adalah bahwa kemungkinan Bapak Misro ke depan dapat lebih lagi dapat bekerja sama dengan baik dengan aparatur Pekonnya, dengan masyarakat. Artinya nanti di bawah kemungkinan Bapak Misro dalam hal pelayanan masyarakat yang kendala lagi, tentu besar harapan masyarakat pada umumnya adalah Sumur 7 ke depan dapat jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan artinya untuk aparatur Pekonnya juga lebih berkompetensi itu sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. Ya, cukup ya. Nah, saya kembali ke Pak BHP, Bapak Muslim. Gimana untuk harapan untuk pembangunan ke depan? Mungkin kalau kita lihat dari pembangunan khususnya di Pekon Sumur 7 untuk segi pembangunan kayaknya 90% sudah berjalan sesuai normal. Cuman yang kami harapkan semoga saja ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak Misro untuk pembangunan mengenai pembangunan pemberdayaan. Pembangunan pemberdayaan ya. Jadi kami harapkan dari masyarakat, dari pemudanya, juga dari ibu-ibu PKK itu bisa berdaya gitu. Iya, betul. Bisa lebih. Bukan diperdayakan ya? Bukan, Pak. Bukan diperdayakan ya. Jadi kedepannya dari PKK, Karang Tarunanya, terus dari lembaga-lembaga lain juga bisa lebih giat, kita lebih dapat bersatu lagi membangun Pekon Sumur 7. Juga untuk pembangunan yang lain seperti mungkin nanti kan ada BUMDes, Pak. Iya, itu ya BUMDes ya. Jadi gimana caranya kita biar BUMDes itu nanti bisa berjalan baik, terus kedepannya bisa Pekon Sumur 7 itu bisa selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah ya. Akhirnya menjadi mandiri ya. Mandiri ya. Mungkin itu dulu, Pak. Kira-kira untuk Pak Sekres masih ada tambahan? Harapan-harapan? Nggak punya harapan kepala Pekon selingkuh kan ya? Nggak punya harapan. Ya oke ya. Nah, sahabat YouTuber, demikianlah wawancara eksklusif saya dengan petinggi Pekon Sumur 7, yaitu Bapak Ketua BHP Bapak Muslim dan Bapak Surandi sebagai Sekdes atau juru tulis Pekon Sumur 7, dan Bapak Sukirmanto sebagai kasih pemerintahan, dan juga yang kemarin sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sumur 7. Dan kita sudah melihat harapan-harapan mereka, kiranya harapan-harapan mereka itu saudara dapat direalisasikan oleh Kepala Pekon yang baru itu, yaitu Bapak Misro. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita jumpa kembali. Oke, para YouTuber, kita kembali akan mewawancarain masih berkaitan dengan Kepala Pekon Sumur 7 yang baru. Dan saat ini di hadapan saya ini sudah ada Bapak Slamet Widodo. Dan Slamet Widodo ini sebagai Ketua LPM Pekon Sumur 7. Ya. Nah, saya akan menanyakan kepada Bapak Slamet Widodo sebagai Ketua LPM Pekon Sumur 7. Kira-kira harapan-harapan apa dari LPM ya? Dari LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon Sumur 7, untuk Kepala Pekon yang baru yaitu Bapak Misro. Kira-kira gimana? Harapan kami kepada Kepala Pekon yang baru, kami selaku LPM Pekon Sumur 7, Ya. harapan daripada kami untuk Pekon Sumur 7, pemberdayaan lebih semangat dan lebih digiatkan lagi demi pertumbuhan perekonomian Pekon Sumur 7, khususnya di bidang perekonomian. Untuk pemberdayaan banyak potensi yang perlu dikembangkan ya. Nah, salah satunya seperti yang sudah dikerjakan oleh Pak Slamet, juragan jamur. Ya, untuk saat ini juga. Mantap. Potensi yang
unggulan di Sumur Tujuh ini untuk tahun ini adalah jamur tiram. Jamur, betul. Nah, ini sebagai contoh. Karena salah satu produk dari Pekon Sumur Tujuh yang sudah keluar. Iya. Sudah masuk di UMKM. Oh, UMKM ya, betul. Tingkat kabupaten dan provinsi. Salah satunya. Dan mudah-mudahan harapan kami untuk kader-kader yang lain, mari kita cetuskan untuk pemberdayaan ini di bidang LPM, kita kembangkan yang lain. Kita gali potensi-potensi yang masih artinya masih tenggelam. Iya. Kita tumbuhkan, kita keluarkan. Kami sangat mengharapkan kepada aparat-aparat Pekon Sumur Tujuh untuk bekerja sama untuk menggiatkan pengembangan untuk pemberdayaan di Pekon Sumur Tujuh ke depannya. Jadi harapan daripada kami selaku ketua LPM Pekon Sumur Tujuh ini lebih baik daripada tahun yang sudah. Oke. Harapan daripada mantap. Terima kasih Pak Slamet Widodo yang telah menyampaikan harapan-harapan wakil sebagai ketua LPM untuk supaya biar di kepala Pekon yang baru ini, Pekon Sumur Tujuh ini, ya kan, dari sisi pemberdayaan masyarakat itu semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Terima kasih ya. Oke, sahabat YouTuber, kita ketemu kembali nanti. Sahabat YouTuber, nah saat ini juga saya akan mewawancarai salah satu tokoh atau tua-tua yang ada di Pekon Sumur Tujuh ini, yaitu Bapak Subari, ya, Bapak Subari, yang adalah merupakan tokoh atau tua-tua yang ada di Pekon Sumur Tujuh ini, masih berkaitan dengan Pekon Sumur Tujuh mulai hari ini, ya, menerima atau ada kepala Pekon yang baru. Ya, nah sekarang saya mau tanya Pak Subari, kira-kira Pak Subari itu sebagai tokoh masyarakat di Pekon Sumur Tujuh, kira-kira ada harapan apa harapan dari atau ketua dari Pak Subari sebagai tokoh masyarakat di Pekon Sumur Tujuh untuk kepala Pekon yang baru ini? Saya sebagai sesepuh atau orang tua hanya memberikan petunjuk atau doa restu kepada kepala Pekon yang terpilih, supaya kepala Pekon yang terpilih termasuk memberikan amanah kepada rakyatnya supaya tidak membeda-bedakan dan supaya sejahtera. Tidak membeda-bedakan rakyatnya dan tidak kayak termasuk semuanya dianggap itu dirangkul warga. Nah, kira-kira coba gimana masalah untuk harapan untuk pembangunan ke depan di Pekon Sumur Tujuh? Pembangunan ke depan, insya Allah bisa lebih maju dan masyarakatnya banyak yang mendukung. Cuma itu harapan saya. Bahkan juga banyak yang merasakan manfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, oke. Terima kasih Pak Subari, ya, yang mana sudah bersedia kami wawancarain. Semata-mata itu semua itu untuk kemajuan Pekon Sumur Tujuh ke depan di dalam masa pemerintahan Bapak Misro. Terima kasih Pak ya. Halo ibu-ibu, apa kabar ibu? Nah, Bu, ini kumpul-kumpul lagi apa ini Bu? Dalam rangka apa ini Bu? Syukuran. Oh, tas syukurannya. Tas syukuran siapa? Oh, ke pelantikan Bapak Misro sebagai Kepala Pekon Sumur Tujuh. Nah, untuk Kepala Pekon yang baru kira-kira harapan ibu-ibu apa ya? Untuk Kepala Pekon yang baru. Apa? Amanah terus? Apa? Apa lagi? Cuman itu Bu? Ada untuk masyarakat. Oh iya, terus apa lagi? Profesional terus? Tapi nggak pakai selingkuh ya? Ya. Oh, oke. Ya, ini harapan ibu-ibu.
Oke, makasih Ibu-ibu ya. Wah, ini ibu-ibu masak apa ini, Bu? Hah? Ikan apa? Ini masa-masa untuk apa ini, Bu? Sahabat makan-makan kita. Acara apa ini, Bu? Hah? Enggak. Ini acara apa ini, Bu? Oh, jadi pelantikan kepala pekon ya? Oh, jadi ini syukuran ya? Oke, nah ibu ini ibu ini cantik-cantik ini. Nanti lihat di YouTube nanti ya. Nah, ibu-ibu ini duduk-duduk ini dalam rangka apa di sini, Bu ya? Oh, tasyukuran ya. Tasyukurannya pelantikan Bapak Misro sebagai Kepala Pekon Sumur 7 ya. Nah, kira-kira harapan untuk Bapak Misro sebagai Kepala Pekon Sumur 7 ke depan apa ya? Semoga ya Bapak jadi pemimpin anak buahnya. Iya, Bu ya. Terus apa lagi, Bu ya? Iya, oke. Terima kasih ya, Bu ya. Halo ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Nah, ini ibu-ibu masa-masa dalam rangka apa ini ibu-ibu? Apa ya lupa? Kok lupa? Merayakan apa ya? Oh, merayakan atau tasyukuran pelantikan Bapak Misro sebagai Kepala Pekon Sumur 7. Betul. Ibu-ibu bisa saya nanya apa enggak? Bisa. Harapan untuk Bapak Misro ke depan sebagai Kepala Pekon yang baru, kira-kira harapannya apa, Bu? Yang nyaring, Bu. Nggak kelihatan kedengaran, Bu. Coba, Bu. Nggak usah malu-malu lah, Bu. Harapannya kira-kira apa ya? Wah, jadi pemimpin yang baik. Apalagi, Bu? Jujur. No, adil dan bijaksana. Wah, pinter-pinter. Pinter-pinter ibu-ibu ini ya. Ya, yang di bawah siapa, Bu? Wah, udah pinter juga ini Ibu Ati ini ya. Oke ya, oke. Ya. Makasih ya, Bu ya. Nah, kalau ya bapak-bapak yang duduk ini adalah tokoh-tokoh dari atau tua-tua Pekon Sumur 7. Wah, iki yang penggede Pekon Sumur 7 iki ya. Nah, ini Bapak Muslim ya. Ketua BHP ya. Ini Pak Dodo ini dulu panitia pemilihan kepala Pekon. Ini Pak siapa ini? Nggak tahu. Oh, Pak Suyat. Mantan kadus. Mantan kadus. Iya. Nah, kalau ini Bapak Sukirman Toh ya. Nah, sebagai ketua pemilihan kepala Pekon tanggal 6 Desember 2020. Nah, ini Bapak Sekdes. Pak Sekdes sudah siap kan ya? Maksudnya siap makan maunya. Kirain siap kamu. Nah, kalau ini Bapak Nir. Bapak Nir tadinya dia kepala RT, sekarang naik jabatan kayaknya. Nah, kepala dusun. Ya, gimana Pak Nir? Siap ya? Insyaallah. Oke. Nah, kalau ini yang serem dikit ini nih. Bapak Sugiono ya sebagai kasih kesejahteraan Pekon Sumur 7. Iki. Nah. Itu sudah musik kena YouTuber yang ada di mana-mana. Inilah masyarakat Pekon Sumur 7 yang sementara menantikan
Kepala Pekon yang baru yang pada hari ini dilantik sebagai Kepala Pekon Sumur 7. Dan saat ini Kepala Pekon Sumur 7 yang baru Bapak Misro masih berada di Banjarnegoro dalam rangka pelantikan sebagai Kepala Pekon Sumur 7. Nah, Bapak-bapak bisa saya nanya apa enggak ya? Boleh apa enggak? Boleh. Ini kan punya Kepala Pekon yang baru nanti. Kira-kira harapan dari Bapak-bapak untuk Kepala Pekon yang baru kira-kira apa ya, Pak? Harapan. Ayo. Harapannya kepala pekon yang baru bisa menjalankan amanah dengan baik, bekerja dengan tertib dan disiplin. Mungkin hanya itulah. Yang lain teman-teman. Gimana? Ya, coba kira-kira kalau ada yang punya harapan lagi? Bisa memajukan desa Sumur 7 ini bisa lebih maju, Iya, lebih maju. lebih kondusif. Oke, sip. Nah, terima kasih Bapak-bapak ya. Nah, ini namanya toko-toko Pekon Sumur 7. Mereka ini adalah aparat-aparat Pekon Sumur 7 di bawah pimpinan Bapak Sekdes Bapak Surandi dan Ketua BHP Bapak Muslim. Terus ada Kaur Perencanaan Bapak Suyat. Terus Kaur Kasih Pemerintahan Bapak Sukirmanto. Nah, terus juga ini ada Kepala Dusun 2. Terus ini juga ada ini perempuan yang cantik-cantik, jilbabnya pakai kuning. Nah, Saudara Lisa sebagai kepala dusun 3. Nah, ini Ibu Endang Wahyuni sebagai Kaur Tata Umum dan Tata Usaha Pekon Sumur 7. Nah, kalau ini lagi ketemu nih. Dok, ambil yang banyak ya. Nah, ini Bapak Ansori sebagai Wakil Ketua BHP, Bapak Sugiono sebagai Kasih Kesejahteraan Pekon Sumur 7. Keberadaan mereka saat ini untuk menyambut kedatangan Kepala Pekon yang baru, Kepala Pekon Sumur 7, yaitu Bapak Misro. Oke, teman-teman semua siap? Siap.